Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianise, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul, akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianise, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul, akan melaksanakan aksi nyata 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan melakukan pra-observasi sama dengan Ibu Asri Utami dari SDN Ngadipiro Semen. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi nanti di sini saya ingin melaksanakan observasi kepada Ibu untuk tahap yang pertama itu pra-observasi. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol singkat supaya saya tahu nanti Ibu saat saya observasi itu materinya apa, seperti itu Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira mata pelajaran apa Ibu yang ingin saya observasi? Rencana saya untuk mata pelajaran yang akan saya gunakan untuk observasi nanti itu pendidikan Pancasila. Oke, berarti nanti yang akan saya observasi itu tentang pendidikan Pancasila, Ibu. Iya. Nah, nanti untuk materinya apa, Bu? Untuk materinya menurut modul ajar yang sudah saya buat itu materinya tentang identitas diri dan identitas sosial, Bu. Baik, berarti nanti materinya tentang identitas diri dan identitas sosial, Ibu. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan nanti apa, Ibu? Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan nanti pada peserta didik yaitu peserta didik mampu menjelaskan identitas diri keluarga dan teman-teman sesuai budaya minat dan perilakunya. Dan peserta didik juga mampu mengenali dan menyebutkan identitas diri fisik dan non-fisik orang di lingkungan sekitarnya. Iya, berarti nanti tujuannya itu Ibu ingin mengidentifikasi tentang identitas diri maupun mengenali identitas diri siswa, begitu Ibu? Ya. Selanjutnya nanti kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu apa Ibu? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan nanti area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk pengetahuan yaitu tentang anak dalam hal identitas diri anak melalui keragaman ciri fisiknya. Kemudian untuk pengembangan di area keterampilan dengan membuat peta konsep keragaman fisik suku di Indonesia. Ya, baik. Berarti untuk area pengembangannya ada dua nih Bu. Ya. Yang pertama tentang pengetahuan, yang kedua tentang keterampilannya. Baik. Kemudian menurut modul ajar yang Ibu buat, strategi yang ingin Ibu terapkan di dalam pembelajaran itu apa Ibu? Nanti untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi proses dengan membuat kelompok berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Ya, baik. Berarti nanti strategi yang digunakan diferensiasi proses gitu lebih tepatnya. Nanti membuat kelompok. Ya, baik. Untuk model pembelajarannya Bu? Untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berbasis pada masalah. Ya, berarti nanti yang akan digunakan model berbasis masalah. Ya, berarti nanti ada sintak-sintaknya PBL. Ya, kemudian ujiannya nanti Ibu ingin menggunakan apa? Nanti untuk metode ya ada diskusi, ada tanya jawab, dan ada penugasan. Baik, berarti nanti memang siswa dibuat aktif karena tadi yang mau dinilai keterampilannya Ibu. Betul sekali Ibu. Kemudian evaluasi pembelajarannya Ibu. Nanti Ibu ingin mengevaluasi dengan menggunakan apa? Nanti untuk evaluasi dengan asesmen formatif melalui rubrik penilaian. Baik, berarti Ibu sudah membuat rubrik penilaian ya? Sudah ada. Ya, baik. Kemudian Ibu kan sudah membuat modul ajar. Nah, nanti kira-kira saya bisa melakukan observasi di kelas Ibu itu kapan Bu? Sesuai di rencana modul ajar saya itu untuk observasi itu besok Senin tanggal 19 Agustus 2024 jam kedua dan ketiga. Baik, berarti nanti saya observasinya hari Senin ya, tanggal 19 Agustus jam kedua dan ketiga. Jam kedua dan ketiga. Baik Ibu. Nah, ini kita lagi ngobrol
ngobrol lumayan panjang Ibu. Nah, kira-kira yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini tadi apa Ibu? Gini Bu, saya jadi lebih paham dengan modul ajar. Saya sudah mempunyai langkah-langkah gambaran, langkah-langkah nanti dalam pembelajaran bagaimana saya akan melakukan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswi saya beserta didik saya. Baik, berarti dari obrolan kita Ibu sudah mendapatkan langkah-langkah ya nanti di kelas itu mau seperti apa, kan ya? Iya Ibu, jadi nanti setelah pra-observasi ini nanti kita akan melakukan observasi nih Ibu. Nah nanti untuk observasi itu saya mohon izin nanti saya akan mencatat kira-kira saat Ibu mengajar itu seperti apa. Kemudian nanti setelah observasi ada tahap pasca observasi. Nah nanti pada tahap pasca observasi itu nanti akan didampingi juga dengan PP saya Bu Nurati dari SD Tambahan 1. Iya, nanti Ibu. Kemudian saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu. Semoga nanti di tahap observasi dan pasca observasi bisa kita lalui dengan baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tahap observasi. Kewajibannya belajar kan, jadi harus apa Mas Jabran? Terus masih ingatkah anak-anak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih ingatkah? Masih ada yang melanggar apa tidak? Sudah tidak ada yang melanggar? Ya bagus, berarti anak-anak sudah memahami karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama, jadi harus kita taati bersama. Ya, terus mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah ada yang senang, marah, bingung, takut, sedih? Siapa perasaannya yang hari ini senang? Perasaannya yang senang? Ya, banyak yang senang perasaannya hari ini. Kenapa? Ayo siapa? Perasaannya senang kenapa, Mas? Gimana? Oh, karena bisa masuk sekolah ketemu teman-temannya lagi, ya. Terus siapa lagi yang senang tadi, Mbak? Salsa, kenapa? Oh iya, karena bisa ketemu temannya lagi. Kenapa Mas Farhan? Senang apa? Senang, kenapa Mas? Oh, senang sekolah. Terus tadi kan yang tidak senang ada 2 anak, Mas Dinan sama Mas Nando. Mas Dinan apa perasaannya? Takut. Nah, takut kenapa Mas? Oh, takut ada gempa semalam. Mas Dinan masih takut ada gempa. Takut terjadi gempa lagi atau gimana Mas? Oh, masih takut gempa lagi. Semoga tidak ya Mas, semoga aman-aman saja. Terus Mas Nando menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu
belajar tentang identitas diri. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak nanti mampu menjelaskan identitas diri kalian sendiri-sendiri, keluarga dan teman-teman sesuai budaya, minat dan perilakunya. Juga kalian mampu mengenali dan menyebutkan identitas diri orang di lingkungan sekitar kita, ya. Karena kita itu hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mengenali identitas orang-orang di sekeliling kita. Sudah siap untuk ikut pembelajaran? Sudah? Coba kita cek dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita mau masuk ke. Nah, sekarang coba kalian amati, ya, kalian amati teman-temanmu di kelas ini. Kamu amati teman kalian di kelas ini. Sudah? Orang perlu diamati, tapi setiap hari sudah melihat, ya. Sudah bisa anak-anak menyimpulkan, ya. Apakah setiap anak memiliki ciri-ciri yang sama? Memiliki ciri-ciri yang sama tidak? Ya, tidak. Terus apa yang terjadi nek semua orang itu memiliki ciri-ciri yang sama? Kembar, ya, kembar. Apa lagi? Enggak bisa dibedakan. Terus ciri-ciri apa saja yang bisa kita bedakan? Misalkan Mas siapa? Mas Yoga sama Mas Aidan. Apa yang bisa kalian bedakan apa? Dari yang kalian lihat saja. Maksudnya ciri-cirinya apa? Ciri-ciri apa yang bisa kalian bedakan? Dari terus rambut kayaknya sama. Kulit, ya, warnanya sawo mateng, ya, warnanya sawo mateng, ya. Terus coba anak-anak lihat dari gambar ini, dari fisiknya, ya, kalian lihat dari fisiknya yang terlihat, yang dapat lihat. Ini beda apa sama? Beda apa sama? Ya, berbeda apa yang membedakan? Membedakan apa? Kulit, ya, warna kulitnya. Terus apa lagi yang membedakan? Ya, rambutnya. Rambutnya apa? Ini rambutnya. Ini rambutnya. Terus ini rambutnya. Enggak, ini rambutnya apa ini? Iya, rambutnya ikal atau keriting. Inilah yang membedakan ciri khas. Ini menjadi ciri khas. Nah, ciri khas kalau ini, kulitnya sawo mateng, rambutnya lurus. Kalau yang ini tadi kulitnya kosong. Kulitnya hitam, rambutnya. Iya. Sekarang coba mari kita diskusikan bersama-sama. Mengapa fisik mereka bisa berbeda? Mengapa fisik mereka bisa berbeda? Ayo bisa. Ya, kenapa? Ini berbeda kenapa? Nggak sama. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa? Gantian anak-anak, ya. Sekarang kita contoh Bu Guru, perkenalkan Bu Guru, nanti gantian anak-anak. Halo, nama saya Asih. Saya beragama Islam. Saya hobi saya membaca buku. Saya berasal dari suku Jawa. Ciri khas saya
video, nanti anak-anak ada lembar kerja kelompok yang harus dikerjakan. Jadi lihat dulu, orang sambil gojekan diperhatikan dulu videonya. Persidangan antara berbagai bangsa menyebutkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Bubu dari Sumatera Selatan, suku Boguna dari Pulau Buna. Di video itu ada suku apa saja? Terus itu Dayak, terus itu Batak, terus itu apa lagi? Ya, Madura, terus suku ada suku Toraja, ya. Jadi masing-masing suku tadi berbeda apa sama ciri fisiknya? Berbeda. Jadi sudah selesai? Sudah. Dua? Sudah. Tiga? Sudah selesai. Sekarang giliran presentasi maju dari kelompok 1. Ayo maju ke depan. Yang mewakili. Semua maju atau sendiri? Semua maju ya. Semua maju kita kelompok ini satu. Ayo. Semuanya yuk. Yuk. Ya. Jadi enggak salah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Nampak kelompok kami ada Salama, Nando, Yoga, dan Aidan. Ada suku Jawa, fisik, kulit hawa matang, kebanyakan tidak bergabung, ada juga yang bergabung, mancung, dan sesek. Yang kedua ada suku Batak, suara keras dan agak cepat, cepat berhitung pendek. Ciri-ciri suku bangsa ketiga Bali. Telinganya selalu dikasih bunga kuning, tidak memakai kerudung. Tetap Sikap kita terhadap keragaman yang ada. selalu rukun dan tidak ada perkelahian, menerima perbedaan antara suku, bahasa, dan keragaman agama. Yang berbeda-beda. Ya, terus tanya teman-teman yang mau menanggapi juga. Kelompok lainnya ada yang mau menanggapi? Ya, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ada. Jujur, ada tunjuk jari. Ada kelompok 3 mau menanggapi. Ayo posisinya yang. Ya. Ayo gini menghadap ke sini mau menanggapi. Ya, menanggapi gimana? Saya setuju. Ya, karena pekerjaannya sudah ya sudah sama seperti kelompok 3. Ya, sudah. Nah, ini ditutup selanjutnya kamu buka. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita tadi sudah mempelajari ciri-ciri fisik. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil untuk pembelajaran hari ini? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Setiap orang memiliki identitas ya? Berbeda. Ya, identitas yang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu janganlah dijadikan apa?
Ya, itu jangan dijadikan permusuhan ya. Perbedaan itu kita jadikan apa? Kekayaan bangsa, kekayaan bangsa dan budaya Indonesia ya. Terus sekarang apa yang bagaimana perasaan kalian dalam pelajaran hari ini? Gimana perasaan kalian? Suka apa tidak? Ya senang, ya senang. Terus apa hal apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ayo, sebentar. Ya Mbak Salama, kenapa? Ya karena bisa mengetahui suku-suku bangsa di Indonesia. Terus siapa lagi? Ya apa Mbak Salsa? Ya karena bisa berpresentasi maju ke depan Mbak Salsa ya. Terus ya untuk hari ini itu tadi pembelajaran yang tentang ciri khas, ciri fisik keragaman bangsa Indonesia ya. Hari ini itu tadi yang sudah disampaikan Bu Guru ya. Nanti di rumah anak-anak bisa belajar mencari suku-suku yang lain, keragaman yang lain, bisa anak-anak pelajari lagi di rumah ya. Terus untuk besok pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang membuat kartu identitas diri. Kartu identitas diri anak masing-masing ya. Jadi kita mendapat tugas nanti mendapat kartu untuk membuat kartu identitas diri anak masing-masing. Itu saja untuk hari ini. Anak-anak bisa berkemas-kemas ya. Anak-anak. Untuk giliran pulang yang tadi yang seperti awal yang memimpin berdoa. Ya Mbak. Kita berdoa sama Tuhan dan keluarganya agamanya khusus semuanya. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianingsih, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul, akan melanjutkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya masih bersama dengan Bu Ase selaku guru kelas 3 di SDN di Pirau Semen yang saya observasi. Kemudian ada Ibu Nurati Istiqomah selaku pengajar praktek saya di Angkatan 10 ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Di sini saya mohon izin untuk melakukan pasca observasi. Jadi nanti saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ase terkait tentang jalannya observasi kemarin. Dan Ibu bisa langsung dimulai Ibu. Oke. Yang pertama, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi gitu. Nah, harapan Ibu dari observasi yang sudah kita laksanakan itu apa? Menurut saya untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih baik lagi. Berarti intinya agar proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu menjadi lebih baik. Kan Ibu? Nah, perasaan Ibu ketika kemarin saya observasi Bu, itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Ini Bu, awalnya tegang. Walaupun saya sudah terbiasa mengajar, tapi saya belum terbiasa harus di video, ditungguin. Apalagi dari sebelah ruang itu kan terlalu bising, ada suara pekerja yang mengerjakan bangunan ruang kelas. Tetapi alhamdulillah berjalan lancar, walaupun tidak sempurna, belum seperti yang berbeda ini. Sudah sangat bagus sekali loh Bu. Saya memang sudah berterima kasih karena memang Ibu meluangkan waktu untuk bisa saya observasi ya. Nah, tadi tegang itu biasa Ibu karena memang observasi ini hal yang baru untuk kita. Jadi wajar sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Nah, bisa dijelaskan Ibu langkah-langkah pembelajaran dan area pengembangan yang kemarin Ibu lakukan saat proses pembelajaran? Untuk langkah yang sudah saya lakukan kemarin itu membuat modul ajar, kemudian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Saya mengajar menggunakan sintak PBL dengan strategi berdiferensiasi. Kemudian area pengembangan yang meliputi area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan
ciri fisiknya. Kemudian area keterampilan dengan membuat peta konsep keragaman fisik suku di Indonesia. Baik, berarti langkah-langkah pembelajarannya memang sudah sesuai dengan modul ajar yang dibuat Ibu. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kemarin juga saya lihat sudah ada tentang KSE-nya, menanyakan emosi siswa. Kemudian area pengembangannya tentang area pengetahuan dan keterampilan, kan ya? Nah, dari dua area pengembangan yang Ibu kembangkan itu, kira-kira sudah berjalan dengan baik atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi untuk area keterampilan perlu peningkatan, belum maksimal. Oh iya, berarti dari dua area itu, pengetahuan dan keterampilan, itu dari keterampilannya yang masih perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira saat mengembangkan area keterampilan itu kendalanya apa? Untuk kendalanya yang pertama yaitu siswa belum bisa semua aktif, hanya siswa tertentu saja, hanya sebagian. Untuk yang kedua, karena kita kondisi ruang kelasnya tidak nyaman, kita menggunakan perpustakaan. Kemarin itu kan kita menggunakan perpustakaan. Terus untuk yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, suasana kelas yang terlalu bising karena di samping sebelah selatan itu ada suara mesin pekerja yang sedang pembangunan ruang kelas. Gitu, berarti menurut Ibu kendalanya ada tiga. Yang pertama, siswa itu memang semuanya belum aktif. Kemudian yang kedua itu kelas kurang nyaman karena memang bukan kelas utama, karena memang sedang ada. Kemudian yang ketiga, suasana yang bising karena memang kelasnya bukan kelas utama. Nah, menurut Ibu yang membuat siswa belum aktif itu apa? Kalau menurut saya itu yang pertama mereka juga gugup. Mereka juga gugup karena tidak terbiasa ditunggui guru yang lain. Terus yang kedua, kebiasaan anak-anak malu. Kalau menjawab itu malu dan takut salah. Kemudian yang ketiga, kepercayaan mereka belum terbentuk karena mungkin dari kelas sebelumnya mereka tidak dibiasakan untuk berpendapat. Gitu. Oke, jadi memang alasannya siswa aktif itu pertama gugup karena gurunya saja ditemui gugup ya, jadi otomatis siswanya juga gugup karena belum terbiasa. Ya, kemudian yang kedua tadi masih malu, belum percaya diri karena takut salah. Kemudian tadi yang ketiga tentang kepercayaan diri. Nah, kira-kira dari alasan-alasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, hal yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kendala-kendala itu apa? Saya akan besok kedepannya saya akan mulai dengan selalu memberikan motivasi kepada siswa agar kepercayaan mereka tumbuh. Saya juga akan membiasakan siswa untuk mendengar dan menanggapi pendapat teman lainnya agar terbiasa berinteraksi. Selain itu, saya juga akan memastikan mereka untuk tidak takut dan malu untuk menjawab pertanyaan. Oke, berarti untuk mengatasi kendalanya yang pertama memberikan motivasi ya. Terus yang kedua membiasakan siswa untuk berpendapat, dan yang ketiga tadi memastikan agar anak itu tidak takut dan malu, kan ya? Baik. Nah, mungkin masih ada cara yang lain Bu? Karena sekarang ini anak-anak saya itu sangat super dengan gaya belajar yang bervariatif, mungkin nanti saya akan mengajak beliau untuk berkolaborasi, memikirkan model dan metode pembelajaran yang cocok, yang sesuai untuk mereka di kelas saya agar mereka semakin aktif dan dalam proses pembelajaran. Baik. Jadi nanti nanti bisa diusahakan untuk lain waktu kita berkolaborasi untuk memikirkan model dan metode pembelajaran yang memang sesuai, karena saya pun juga membutuhkan itu. Nah, kira-kira tadi kan Ibu sudah memberikan cara mengatasinya, kan? Nah, sekarang kira-kira itu kapan akan dilakukan? Mungkin secepatnya nih, secepatnya akan saya laksanakan. Insya Allah setelah nanti sumatik tengah semester bisa langsung saya praktek. Berarti memang Ibu semangat sekali ini karena nanti setelah sumatik, karena kan memang minggu depan itu tes sumatik nih Bu. Jadi setelah itu nanti kita bisa berkolaborasi, kemudian nanti bisa untuk melaksanakan cara mengatasi yang kendala-kendala yang tadi sudah diatasi. Kemudian
sudah kita percakapan kali ini, ngobrol kali ini, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita laksanakan, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan kegiatan pasca observasi ini. Menurut kesimpulan saya, secara keseluruhan pembelajaran sudah berjalan baik, ini sudah berjalan baik dari biasanya. Tapi untuk area keterampilan perlu ada peningkatan, tapi untuk area pengetahuan sudah berkembang baik. Itu saja. Ya, jadi kesimpulannya memang kegiatan observasi ini sudah berjalan dengan lancar Ibu, karena proses pembelajaran Ibu merasa proses pembelajaran Ibu sudah lebih baik dari biasanya dengan kegiatan observasi ini. Oke, saya ingin sedikit menyampaikan hasil dari observasi saya kemarin Ibu. Tadi kelupaan, jadi memang kemarin saat Ibu melaksanakan observasi itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan modul ajar yang kita bahas di tahap pra-observasi. Kemudian untuk strategi berdiferensiasinya juga sudah terlihat. Kemarin ada diferensiasi konten meliputi video, kemudian ada gambar, itu sudah ada. Kemudian untuk produknya ada hasil presentasi siswa, kemudian ada juga kemarin itu hasil mind map siswa. Itu bisa untuk diferensiasi produknya. Itu jadi sudah terlihat. Terus kemarin untuk KSE itu juga sudah, walaupun memang baru minim sekali Ibu dengan menanyakan emosi siswa saat di awal pembelajaran, tapi itu sudah mampu membuat siswa menjadi fokus sebelum proses pembelajaran dimulai. Itu saja Ibu. Jadi itu sedikit yang saya bisa lihat di kegiatan observasi kemarin. Kemudian terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya nanti kita bisa lebih sering melaksanakan observasi-observasi yang lain agar proses pembelajaran di sekolah kita bisa benar-benar semakin meningkat. Ada tambahan Ibu? Dan cukup. Itulah tadi kegiatan pasca observasi yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.